ini Pak mengganggu waktu Bapak sebentar, ya, Pak, untuk kita bisa bercakap-cakap ya Pak. Atau nuwun Bapak sudah menyempatkan waktu. Ini berkaitan dengan tugas saya Pak di pendidikan guru penggerak. Itu di modul 3.1 kita ada tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah Pak, berkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Di modul yang saya pelajari itu ada dua situasi Pak, di mana kepala sekolah menghadapi dilema etika, di mana mengambil keputusan dalam situasinya itu benar dan benar tapi saling bertentangan. Kemudian yang kedua adalah situasi rujukan moral, di mana situasinya itu mengambil keputusan tapi benar dan salah. Nah, ini Bapak sebagai kepala sekolah tentunya banyak sekali ya Pak menghadapi kasus-kasus atau permasalahan dua tadi Pak, ya, dilema etika maupun rujukan moral. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak kesom ya Pak nih, atau nuwun. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dua situasi tadi Pak, yaitu dilema etika dan rujukan moral? Saya melihat dari segi hukum, apabila harus melanggar hukum, maka tentu ada yang benar. Ya, jadi lihatnya dari sisi hukum ya Pak. Kalau dari benar dan salah itu berarti termasuk rujukan moral kan ya Pak? Ya Bapak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu pun Bapak. Jadi sebelum keputusan diambil, faktanya, siapa yang terlibat, benar salahnya, membuat solusi dan membuat keputusan kemudian merefleksikannya sebelumnya dalam serta dengan doa. Oh gitu, okay. Berarti mengumpulkan fakta dulu ya Pak, siapa yang terlibat, kemudian baru dianalisis, kemudian baru membuat alternatif solusinya kan ya Pak. Okay. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan ya Pak selama ini di sekolah kita ini Pak? Itu menentukan penyebab permasalahan, penyebabnya apa, kemudian menentukan siapa yang terlibat. Berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menindaklanjuti dari berbagai sudut, jadi menindaklanjuti sebelum memutuskan. Dan setiap keputusan yang dilakukan disertai dengan doa. Oke, Bapak. Lanjutnya ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak menganggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, utamanya kasus-kasus yang ada mengandung dilema etika? Ya, pertama dengan kita menelaah siapa yang terlibat, peristiwa ujian, dan mengambil keputusan atau diskusi. Diskusi ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam mengambil keputusan, khususnya kasus dilema etika Bapak? Kita mencari keputusan yang terbaik, keputusan yang baik. Sebenarnya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah. Harus diuntungkan. Berarti intinya mencari keputusan yang terbaik, yang apa Pak, bisa menguntungkan kedua belah pihaknya kan gitu Pak. Kemudian Pak, apakah Bapak itu memiliki jadwal dalam menyelesaikan sebuah kasus Pak? Itu apa biasanya langsung diselesaikan saat itu juga atau bagaimana Bapak? Jika masalahnya biasanya maka langsung diputuskan. Langsung diputuskan. Tapi jika masalahnya berat, maka dilakukan proses. Kalau masalah berarti tergantung masalahnya ya Pak. Kalau ringan ya berarti langsung, kalau agak ini perlu ada tahapan-tahapan ya Bapak. Bapak
adakah seseorang ya Pak atau yang membantu atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk membantu penyelesaian khususnya dalam mengambil keputusan? Kita melibatkan warga sekolah, stakeholder, wali murid, atau orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan. Nanti utamanya warga sekolah semua dilibatkan ya nih Bapak nih. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang tadi disampaikan oleh Bapak nih, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik Pak dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Jadi saya menjadi bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk jadikan pertimbangan dalam menemukan solusi. Matur nuwun Bapak pencerahannya dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Matur nuwun sangat ya Bapak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau di salam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya ya. Mboten nggih. Terima kasih sebelumnya Bu Yuyun, saya sampaikan nggih sudah menyempatkan waktu untuk sore ini kita ketemu kemudian berbincang-bincang nggih. Ini terkait dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak, yaitu mewawancarai kepala sekolah ini, yaitu terkait tentang modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya kan tahu nggih Bu Yuyun adalah Kepala TK Al-Iman di Desa Banjaran, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Saya yakin Bu Yuyun selama menjadi kepala sekolah tentu sudah mengalami berbagai macam permasalahan ya Bu di sekolah Ibu, itu yang mengharuskan Ibu harus mengambil keputusan, sesuai dengan apa yang Ibu yakini. Ini Bu, sesuai modul yang saya pelajari bahwa kasus-kasus yang banyak dihadapi oleh kepala sekolah atau pemimpin itu berkaitan dengan adanya pilihan ya Bu, yaitu ada 2 situasi, adalah dilema etika dan rujukan moral, di mana dilema etika itu adalah bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan di mana situasinya itu benar semua gitu, tapi saling bertentangan. Kemudian kalau yang kedua mengenai rujukan moral, di mana mengambil keputusan dalam situasi yang benar atau salah. Ini Bu. Nah, selama ini nih Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Sebelumnya Bu Menu, mohon maaf sekali saya menjawab dengan apa yang jadi pengalaman saya selama saya menjadi kepala sekolah di TK Al-Iman. Untuk mengidentifikasi rujukan moral dan dilema etika itu, salah satunya adalah saya mencari sebuah tokoh masalah dulu dari beberapa guru yang ada di TK Al-Iman. Saya kumpulkan dahulu adakah permasalahan yang timbul entah itu dari peserta didiknya ataupun dari wali murid. Setelah itu saya identifikasi dulu apa masalahnya, dan selanjutnya untuk mengidentifikasi tersebut kita bersama saling sharing. Saling sharing
Eh, dan selanjutnya tentunya saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan, dan dilema etika sendiri ada di lembaga saya di TK Al-Iman itu. Salah satunya ada peserta didik yang ABK waktu itu kan, di tahun ajaran khusus. Berkebutuhan khusus. Dilema saya begini, walaupun ABK itu kan tentunya kita tidak boleh mengabaikan, harus kita terima juga. Dilema etikanya di situ, diterima atau tidak ya, gitu. Diterima atau tidak ya. Kalau diterima, kita juga membutuhkan guru khusus, jika tidak diterima pun kasihan kita, kasihan karena walaupun ABK mereka butuh bimbingan, dan butuh bimbingan. Kiranya itu dari pengalaman saya, Bu Menlu. Luar biasa ya Bu ya. Ini berarti banyak ya Bu, ini salah satunya ya Bu, salah satunya dilema etika yang pernah Ibu alami, di mana menerima atau tidak menerima peserta didik yang ternyata mempunyai kebutuhan khusus, sedangkan di sekolah itu tidak memiliki guru khusus ya. Ini yang kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana tadi ya Bu yang dua itu penanganannya bagaimana Bu? Untuk kasus yang tadi pernah saya alami itu memang kita terima anak berkebutuhan khusus tersebut, tetapi ada pengawasan khusus dari guru dan juga bantuan dari wali murid, dan alhamdulillah dari wali murid yang lain untuk anak-anak yang normal bisa menyadari dan terutama sebelumnya memang kita ajak sharing antar warga sekolah, guru dan wali murid memang kita ajak sharing bersama untuk mengambil keputusan. Kalau keputusan kan sepenuhnya dari kepala sekolah, tetapi saya tidak meninggalkan masukan dari guru dan wali murid, Wali murid juga guru yang lain ya Bu. Terima kasih Bu Yuyun. Ini yang ketiga nih Bu, ini kan kasus satu ya Bu, bagaimana dengan kasus-kasus yang lain ya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bu Yuyun lakukan selama ini? Tadi kan sudah selain komunikasi atau sharing, kira-kira langkah apa lagi ya Bu yang biasanya Ibu lakukan untuk kasus yang lain juga yang hampir sama dengan ini, khususnya kasus dilema etika ya Bu? Untuk pengalaman saya memang di sekolah untuk kasus yang lain, khususnya ini untuk gurunya, kebetulan dari TK Al-Iman ini kan ada 5 guru termasuk saya, ada 2 guru yang sudah S1, 2 gurunya juga belum S1 gitu. Tapi dilema saya, kekurangan guru, kalau walaupun belum S1 ini mau dimasukkan ke guru kelas atau guru pendamping, itu dilema saya. Kalau di Dapodik kan biasanya kalau guru kelas itu kan harus S1, harus S1 karena saya juga butuh guru kelas, akhirnya saya mengambil keputusan guru tersebut walaupun S1 saya jadikan guru kelas, tapi di guru mapelnya. Kasihan juga kalau tidak dimasukkan ke Dapodiknya. Kan guru kan apa ya Bu ya, wadahnya kan Dapodik ya Bu ya. Kita diakui apa tidak seperti itu. Apalagi guru tersebut kan sudah lama, itu sudah 8 tahun mengabdi di TK Al-Iman. Terima kasih Bu Yuyun, ini luar biasa sekali ya Bu ya. Ini hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, selain tadi sharing, kemudian
mempertimbangkan banyak hal. Itu dalam mengambil keputusan itu yang Ibu anggap efektif, kemudian tantangannya itu apa, Bu? Untuk efektifnya, saya setiap hari itu nopo nggih, walaupun saya kepala sekolah nggih, ikut mendampingi di kelas nggih. Jadi tahu ya Bu ya. Ikut mendampingi di kelas. Jadi saya pengen tahu ada permasalahan apa, entah itu di pembelajarannya atau di peserta didiknya atau di guru atau wali murid nggih. Biasanya kan nopo di kelas itu anak-anak itu kan timbul rasa bosan. Jadi ada satu anak di tahun ajaran ini memang yaitu anaknya hiperaktif memang di salah satu kelasnya nggih. Kadang masuk ke kelas lain, jadi saya juga harus ada berapa rombel ini Bu? Ada 4 rombel. Ada 4 rombel. Ada 4 rombel masuk di kelas lain ya. Saya juga ikut menangani di situ nggih. Jadi tidak luput saya ikut mengawasi, bukan hanya kepala sekolah kok di kantor mengerjakan administrasi lain, tapi tidak. Saya juga dituntut harus bisa mengawasi peserta didik dan pembelajaran di kelas masing-masing ngoten. Iya, berarti Ibu selain tadi kepala sekolah tidak hanya di kantor aja, tapi juga ikut melihat langsung situasi dan kondisi yang ada pembelajaran gitu. Karena bagaimanapun juga kan kepala sekolah punya tanggung jawab tadi ya Bu, dalam pengambilan keputusan itu apa ya, sebijaksana mungkin ya Bu ya. Tahu masalahnya. Bu Yoyon, selama ini dalam mengambil keputusan kalau ada masalah itu biasanya langsung di tempat saat itu diselesaikan atau bagaimana Bu? Biasanya selama ini yang saya sih selama ini langsung niku tidak seketika tidak nggih, cuma saya pengen tahu dulu sebetulnya apa sih masalahnya, dan cuma tidak terjadwal juga sih nggih. Tidak terjadwal, saya ajak komunikasi guru atau wali murid ngoten nggih. Ya intinya sharing dulu permasalahannya apa, terus nanti setelah ada permasalahan yang benar-benar jadi masalah dan harus ada keputusan saat itu juga, saya ambil keputusan saat itu juga, ya, tapi tidak terjadwal ya Mbak. Tidak terjadwal. Ya, biasanya tidak sampai besoknya lagi sih, enggak sih. Waktu itu cepat selesai tapi tidak langsung ya Bu ya. Tetap harus melihat dulu sumbernya, penyebabnya. Apa. Oke, terima kasih. Kira-kira selama ini ada apa tidak Bu orang atau pihak atau faktor yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah Ibu? Iya. Kalau dalam menyelesaikan permasalahan sih banyak yang membantu ya, terutama itu warga sekolah, dari gurunya terutama dari gurunya, karena saya suka mendengarkan masukan dari guru dulu. Nggih, jadi nanti kita sharing, saya pikirkan dulu apa sih dari dewan guru itu masukannya, nanti saya kelola di otak. Kelola di otak dulu, baru saya mengambil keputusan yang terbaik. Intinya keputusannya itu biar yang terbaik ya Bu, untuk semuanya. Betul. Ini saya banyak pelajaran ini setelah bercakap-cakap dengan Bu Yuyun ini. Ini Bu, dari selama ini Ibu menjadi kepala sekolah, banyak mengambil keputusan. Kira-kira pembelajaran apa ini yang Ibu dapat petik nih Bu dari pengalaman Ibu dalam hal untuk mengambil keputusan? Ajarannya nomor itu. Dalam hal mengambil keputusan itu tentunya sebagai kepala sekolah kan itu harus bijak harus bijak, dan keputusan itu harus benar-benar keputusan yang terbaik dan tidak merugikan pihak manapun, entah itu dari gurunya, peserta didik atau wali muridnya itu. Ya saya berusaha berusaha untuk mengambil keputusan yang tidak serong kanan, tidak serong kiri. Saya di tengah-tengah. Baik untuk semuanya, dan baik untuk semua. Intinya yang terbaik keputusannya.
Terima kasih Bu Yuyun Sami-sami, Bu Meno. sudah menyempatkan waktu kita berbincang-bincang. Ini saya nanti akan merangkum ya Bu semua yang Ibu sampaikan. Nanti boleh minta izin ya Bu, nanti kalau misalnya sudah jadi kita kan mau, ini kan untuk tugas saya, nanti saya tampilkan di YouTube Bu, boleh nggak Bu? Iya, monggo. Ya barangkali untuk pembelajaran Bapak Ibu kepala sekolah yang lain ya Bu, khususnya dalam hal untuk mengambil keputusan atau mencari solusi dari beberapa permasalahan yang ada di sekolah, khususnya permasalahan pembelajaran. Matur nuwun Bu Yuyun sudah menyempatkan waktu. Nggih. Mohon maaf sekali lagi nggih barangkali mengganggu. Terima kasih pembelajarannya. Saya juga mohon maaf barangkali jawaban saya atau tadi dari pertanyaan Bu Menu kurang memuaskan.